Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dan maha besar, Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, dan biarlah Engkau kuasai perkataan hamba-Mu ini, supaya seturut dan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua pada Sabat yang indah ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, sebelum kita akan masuk ke dalam renungan siang Sabat kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Pathfinder untuk semuanya, untuk semua adik-adik Pathfinder yang sudah mengambil bagian sepanjang minggu sembahyang kita ya, sepanjang minggu ini. Dan tadi kata Kakak Yanti sudah 71 tahun. Benar itu? 71 tahun? Sudah sangat lama ya, berarti Pathfinder sudah merdeka. Sama seperti bangsa Indonesia juga, jadi Pathfinder juga sudah merdeka, 71 tahun. Saya sangat senang dengan tema daripada Pathfinder saat ini, dan bukan hanya itu, untuk keseluruhan organisasi Gereja Masehatkan Hari ke-7 yang berjudul dengan tema I Will Go. Apa sih I Will Go itu? Kita sudah pelajari ya sepanjang minggu ini, saya akan pergi. Tadi malam kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Merlin, dibilang, aku akan pergi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan firman Tuhan kita pada saat ini di dalam dengan judul saya juga mengatakan aku akan pergi. Yang tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Nadine di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Saya kutip sedikit ya kata-kata terakhirnya, bahwa inilah aku, utuslah aku. Bukan inilah aku, utuslah dia. Oke. Sebelum saya akan melanjutkan, saya ingin bertanya kepada siapa yang ada di sini? Adik-adik Pathfinder. Saya ingin tanya kepada Cinta. Hadir, Cinta hadir? Hadir. Oke, hadir. Oke, Cinta. Cinta suka pergi kemana sih sebelum corona ya? Ke kolam renang. Kemana? Ke kolam renang. Oke, Cinta suka pergi ke kolam renang. Siapa lagi yang saya mau tanya? Nadine deh, Nadine. Nadine suka pergi kemana, Nadine? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Nadine? Kemana aja. Oke, jalan-jalan kemana aja. Saya ingin tanya ke tempat favorit, Nadine, tempat favorit. Satu aja. Air terjun. Di mana? Air terjun. Oh, air terjun. Oke. Berhubungan dengan air ya, Curug ya. Tadi Cinta kolam renang, Nadine air terjun. Sekarang saya mau tanya ke, ini nggak kelihatan deh. Bapak Teguh, kakek Blangkon ada. Suka pergi kemana Pak, tempat favoritnya? Belum kedengaran suaranya. Oh, coba diulang karena suaranya kurang jelas. Tempat favorit sebelum corona ya, suka perginya kemana? Oh. Tempat favoritnya kemana ya? Paling ke tempat-tempat wisata ya. Tempat-tempat wisata. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Teguh, Nadine, dan Cinta. Saya yakin bahwa kita semua juga punya tempat favorit atau tempat kesukaan di mana kita akan pergi. Nah, mari kita lihat. Kira-kira pergi kemana ya? Tadi ada yang bilang ke air terjun, kolam renang. Nah, apakah kita akan pergi ke BIP? Ya, sekarang harus sudah pakai ini ya, pelindung lindungi ya. Karena udah corona. Ini apakah kita akan ke BIP? Bandung Indah Plaza, atau kita akan mungkin mau ke Raja Ampat di Papua, atau mungkin kita mau bergerak sedikit ke daerah timur di Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo,
Atau kita mungkin mau ke dekat-dekat sini aja di Trans Studio ya di Bandung. Kita semua punya tempat favorit kemana kita mau pergi. Atau mungkin tadi Bapak Teguh bilang tempat wisata, mungkin kebun binatang, seperti itu. Kita mau pergi kemana aja. Kita mau kemana aja, tadi kata Nadine ya, kemana aja, suka-suka kita kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah di sini, apakah ketika kita pergi ke satu tempat, kita mau ngapain sih di sana? Kayak tadi Nadine mungkin bingung, dia bilang mau kemana aja. Dia nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu mau buat apa di sana, mau kemana, dan tujuannya apa ke sana. Kira-kira, kan kalau kita mau ke satu tempat, pasti kan harus ada kan, kita mau ngapain di sana, terus tujuan kita mau kemana gitu kan. Tadi Cinta bilang kolam renang, berarti mau berenang. Terus kalau ke air terjun, kita mau menikmati alam sambil mandi kan, airnya pasti sejuk banget. Terus tadi ke tempat-tempat wisata mungkin untuk melihat lihat wisata. Sekarang misalnya nih, kalau Kak Engke tanya ke Kia, Kia mau pergi kemana sih? Terus kata Kia, pergi kemana aja gitu. Pergi kemana aja, terus mau ngapain di sana? Ya nggak tahu kemana aja. Kira-kira apa pendapat kalian dengan orang-orang yang menjawab seperti ini? Dapatkah kita atau saya atau kita semua pergi tanpa tujuan yang pasti? Enggak kan? Pasti setiap orang mau pergi kemana, mau ngapain, dan tempat yang dia tuju, apa yang dia mau akan buat di sana. Tujuannya apa? Oke, kalau gitu saya mau minta siapa ya? Oh, tadi nih yang ada di video, Kak Engki ingat, Joses. Joses, apa tujuan Pathfinder? Tadi kan katanya Pathfinder harus kuat, harus berani kan? Nah, sekarang tujuan Pathfinder coba sebutkan dengan suara yang keras. Tadi juga sudah diulang-ulang. Ada Joses? Ada. Kenapa Joses? Oke. Mempersiapkan diri Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Oke, ada yang lain yang bisa sebutkan tujuan Pathfinder? Terima kasih Joses. Betul ya, kita harus mempersiapkan diri, tapi tujuannya yang utama ialah apa? Oke, Merlin. Boleh Merlin, tujuan Pathfinder? Ya Kak, tujuan Pathfinder menurutku ya untuk mempersiapkan orang-orang yang ikut Pathfinder atau kita supaya bisa mengabarkan Injil untuk bisa ya seperti itulah kayak gitu Kak. Oke, lebih mengerucut lagi. Siapa yang bisa menyebutkan tujuan Pathfinder? Yang selalu diulang-ulang. Tadi baru kita belajar. Ayo. Kabaran Injil ke 71 seluruh tahun dunia. merdeka. Apa? Kabaran Injil ke seluruh dunia pada zaman ini. Oke, Sasha itu karena aku nggak bisa lihat ini. Iya. Oke, thank you Sasha. Pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Jadi betul tadi maksud dari Joses dan Merlin juga bahwa mempersiapkan diri kita, mempersiapkan Pathfinder, mempersiapkan kita semua untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pekabaran Advent ke seluruh dunia ya. Jadi yang biasa kan kalau kalian kedengar ada bilang, iya teman-teman aja yang dibilang misionaris, yang pergi ke pedalaman-pedalaman, yang kasih Bible study, padahal dibilang di sini tujuan Pathfinder itu pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Jadi kita semua Pathfinder adalah misionaris yang dipersiapkan Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kita lihat kira-kira apa pekabaran Advent kalau begitu ke seluruh dunia pada zaman ini. Ayo Pathfinder, siapa yang mau jawab? Sion, yang tadi sudah kasih cerita anak-anak. Pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Pekabaran apa sih, Sion? Kabaran Injil, kasih Tuhan. Pekabaran Injil apa? Sorry? Kasih Tuhan. Oke, kasih Tuhan. Oke, baik. Siapa lagi? Sevin, mungkin pekabaran Advent pekabaran apa yang mau kita sampaikan ke dunia?
Kedatangan Yesus yang kedua. Oke, kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Sion dan Sevin yang sudah menjawab. Jadi pekabaran Advent yang mau kita sampaikan atau yang dimaksudkan ialah kabar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin kita sudah ada di slide ya, Matius 28 ayat 19 dan 20, ayat bersahutan yang sudah tadi kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ngomong-ngomong tentang murid, apa sih arti dari murid itu? Siapa yang belum jawab pertanyaannya ya? Oh, yang masih sekolah nih. Juan mungkin, Juan boleh. Kalau menurut Juan, murid itu apa Juan? Adik Juan. Oke, mungkin Juan tidak sedang nggak kondusif. Kalau gitu, Kak Angel, apa arti murid itu apa sih? Kan udah pernah ini kan SD, SMP, SMA. Murid itu seseorang yang diajar, Kak. Oke, murid itu adalah seseorang yang diajar. Mari kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Terima kasih kepada Angel, anak yang peserta didik ya, seorang yang diajar, pelajar, siswa atau siswi, atau seorang yang belajar. Siapa di sini yang menjadi murid kalau begitu? Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 tadi. Siapa tadi? Kalau ada yang ingat tujuan Pathfinder, pasti tahu tadi siapa yang menjadi murid pada saat ini, dan murid yang akan tadi dibilang pergi dan kabarkan. Kia? Semua bangsa. Oke, jadi karena semua bangsa murid kan. Oke. Terima kasih. Semua bangsa berarti kita kan adalah orang termasuk orang yang tinggal di negara Indonesia, dan kita adalah bangsa Indonesia. Jadi kita itu termasuk semua bangsa. Jadi murid yang dimaksudkan di sini adalah kita semua, baik itu Master saya, siapa lagi ya, anak-anak Pathfinder, itu semua kita adalah murid yang Tuhan ingin supaya kita membagikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi yang mau kita pelajari pada saat ini adalah gaya hidup Kristiani yang membuat kita aman dalam segala macam masalah dan krisis dalam kehidupan. Tadi kan kita udah belajar kan tujuan Pathfinder, kabaran Advent ke seluruhnya pada zaman ini. Terus apa yang kita pelajari, apa yang kita bawa pekabarannya itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Gimana sih untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Apakah kita akan gagal atau kita akan menang? Nah, mari kita pelajari gaya hidup Kristiani pada saat ini supaya kita tetap aman dan nyaman di dalam Kristus Yesus dan di dalam setiap masalah dan krisis dalam kehidupan kita. Oke, pada saat ini saya ingin semua mungkin menggunakan Alkitab. Jadi kita lebih ke Alkitab fisik supaya kita lebih berkonsentrasi pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya tidak bisa lihat di layar ya, tapi mungkin bisa mengangkat Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Nah, mari kita buka di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 15. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Siap-siap anak-anak Pathfinder karena Kak Engke akan tunjuk untuk membacanya. Kisah ini kita akan pelajari 2 kisah ya hari ini. Jadi ada mengenai Uzia dan Yesaya. Kita akan pelajari pertama tentang Raja Uzia. Dia adalah seorang raja Yehuda. Kalau kita buka di 2 Tawarik 26 ayat ceritanya sampai ayat yang ke-23, ayat 1 sampai 23, mari kita lihat hal-hal apa saja yang dibikin atau dibuat oleh Raja Uzia ini. Saya minta Merlin untuk membacakan ayat yang keempat.
2 Tawarik 26 ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti apa yang dilakukan Amazia ayahnya. Nah, jadi sebelum masuk penjelasannya, cerita sedikit mengenai Raja Uzia ini. Dia diangkat menjadi seorang raja itu sangat muda loh, menggantikan ayahnya itu Amazia. Dia selama 52 tahun dia memerintah, dan sangat, setelah saya membaca ya kisah ini, sangat seru ya. Bagaimana cerita Uzia ini menjadi tadinya yang seorang yang benar di hadapan Tuhan, tapi akhirnya dia melakukan satu kejahatan. Nah, mari kita lihat bagaimana selanjutnya ayat yang kelima. Tadi Merlin bilang yang pertama kan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekarang ayat yang kelima saya minta Sasha boleh membacanya. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, apa tadi Sasha? Jangan di-mute dulu. Dia apa tadi? Ayat yang kelima? Dia mencari Allah. Dia mencari Allah ya. Dibilang dia mencari Allah, dia takut akan Allah. Dan selama ia mencari Allah, dibilang Allah membuat segala usahanya itu berhasil. Ingat ya, selama kita mencari Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja segala usaha yang kita buat itu berhasil. Ayat yang keenam, mungkin Sion boleh membacakannya. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yapne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Luar biasa ya. Dia mengalahkan ya orang-orang Filistin ya, dibilang. Aduh, Uzia pada masa pemerintahnya itu keren banget lah. Dia udah melakukan hal yang benar, dia udah mencari Tuhan, bahkan Tuhan buat semua usahanya berhasil, dan dia bisa mengalahkan orang Filistin. Ayat yang ke-8, Nadine boleh membacakannya. Ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Nah, udah ini ya, namanya masyhur lagi, udah dibilang, oh dia orang yang terkenal ya, udah artis lah ya, kalau dibilang di zaman sekarang, udah terkenal dia soalnya namanya udah sampai kemana-mana. Terus ayat yang ke-13, Cinta boleh membacakannya. Ayat 13, di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.503 orang yang gagah perkasa dan berperang untuk membantu raja dan menghadapi musuh. Nah, udah lengkap lah kehidupannya. Dia udah punya prajurit yang sangat luar biasa. Dan di ayat 14 dibilang, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Udah, prajuritnya udah lengkap, dia udah punya semua apa yang dia milik, apa yang dia punya pada saat itu, bahkan dibilang namanya masyhur kekuasaan. Siapa yang nggak senang kalau punya semua ini? Udah bisa ngalahin orang Filistin lagi kan? Udah paling benar lah pada saat itu di hadapan Tuhan. Tapi hal ini membuat Raja Uzia menjadi lupa bahwa semua yang dia miliki adalah punya Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita punya di dunia ini bukan semata-mata punya kita, tapi itu adalah kasih karunia dan belas kasihan Tuhan ke kita. Apa yang dia lakukan? Mari kita baca di ayat yang ke-16. Kakak Yanti boleh membacanya. Dua Tawarik 16. Ayat yang ke-16, Kakak Yanti. Oh, ayat yang ke-16. Pikirnya yang ke-16. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Tes. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja pembakaran ukupan. Nah, terima kasih Kak Yanti. Perhatikan adik-adikku, perhatikan, mungkin kita semua boleh memperhatikan di ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat,
setelah ia punya semua, setelah ia naik daun, ia menjadi tinggi hati. Berarti dia menjadi sombong. Hati-hati kepada saya dan kita semua, ketika kita menjadi kuat dan memiliki segala sesuatu, kita menjadi sombong, dibilang. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Oke, mari kita lihat apa yang dilakukan sih. Kalau sampai di ayat yang ke-20 itu, menceritakan bahwa pada saat itu ia membakar, dia mengambil bagian pekerjaan yang bukan menjadi bagiannya. Apa sih yang Raja Uzia buat? Nah, ternyata kan harusnya itu pekerjaan imam kan. Pada saat itu pekerjaan imam itu yang masuk ke dalam bait suci, kan sudah belajar tentang Ka'bah. Jadi udah mengerti tentang di pelataran, di bilik yang suci sampai bilik yang maha suci. Jadi pada saat itu Uzia ini, Raja Uzia, karena dia rasa dia udah punya semua kan. Dia udah udahlah saya raja lah gitu kan. Jadi dia buat apa? Dia buat suka-suka hati. Suka-suka saya dong, saya raja, saya bisa buat apa aja. Jadi dia bakar di mezbah ukupan itu hal yang harusnya bukan pekerjaannya, itu sebenarnya imam. Dan kalau di ayat yang ke-17, kalau kita lihat ya di situ dibilang 80 imam Tuhan itu yang mengikuti dia dari belakang. Pada saat itu mereka menegur dia. Di ayat 18 bilang, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam." Karena dia merasa dia raja, dia menjadi marah ketika ditegur. Apakah saya dan kita semua seperti itu ketika kita punya semua, kita rasa kita udah paling benar nih, terus ketika kita membuat kesalahan, ketika orang menegur, kita menjadi marah atau saya menjadi marah. Saya juga seperti itu, kalau ditegur menjadi marah gitu kan. Padahal sebenarnya udah salah, tapi ketika ditegur menjadi marah. Nah, apa akibat daripada Raja Uzia ini yang tadinya gagah, yang tadinya cakep ya kalau mau dibilang dia punya semua, tapi akhirnya dibilang dia mendapat penyakit kusta di dahi. Itu ceritanya seru banget ya kalau kita lanjut ke ayat 20 sampai 23. Udah waktu dia pas timbul kan kusta di dahinya itu, dia udah kayak ketakutan gitu. Dan akhirnya hidupnya berakhir di mana? Dia cuma berada di tempat rumah pengasingan karena dia udah sakit kusta. Nah, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Raja Uzia ini. Tentunya hal-hal yang positif ya yang ini, tapi jangan melakukan hal-hal yang seperti ini kalau bisa. Harus bisa, bukan kalau bisa. Ini cerita dari Raja Uzia di dalam 2 Tawarik 26. Nah, dia memberontak melawan Tuhan ya, udah dibilang. Ini awal yang baik, tapi diakhiri dengan sesuatu yang sangat buruk karena pilihan dari Raja Uzia sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat di ayat inti kita tadi di dalam Yesaya 6 ya. Sekarang pelajaran mengenai Yesaya. Sebenarnya ini adalah satu rentetan cerita. Jadi pada saat itu, walaupun kitab Tawarik dan kitab Yesaya jauh, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan ilham kepada penulis-penulis Alkitab kita, dan kita boleh melihat catatan-catatan sejarah yang ada di dalam Alkitab pada saat ini. Jadi pada masa Uzia, Raja Uzia, Nabi Yesaya atau Yesaya, utusan sebagai Nabi Tuhan ini, dia hidup pada zaman Raja Uzia itu. Apa yang dilakukan Nabi Yesaya ketika dia hidup pada saat itu? Kan itu pasti kan krisis kan, mereka udah nggak ada raja, bangsa Raja Yehuda udah nggak ada, ini udah mati nih Raja Uzia. Nah, apa yang dilakukan? Saya minta siapa lagi yang belum? Joses, baca Yesaya 6 ayat 1. Joses, kondusif, boleh baca? Iya, bisa. Boleh, Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi dia ada di mana Joses pada saat itu? Di bait suci. Ya,
Betul, di dalam bait suci. Ketika krisis itu terjadi, ketika Raja Yehuda atau Usia ini meninggal dunia, di mana Yesaya pada saat itu? Dia di dalam bait suci. Dan yang dia lakukan di sana pada saat itu adalah poin-poin yang bisa dibaca di slide yang sudah ditampilkan. Dia belajar untuk mengenali kekudusan Tuhan. Dan dia belajar untuk mengenali dosa-dosanya dan menjauhi kejahatan. Dan apa yang dia lakukan? Dia juga membiarkan Tuhan membersihkan dirinya. Apakah kita mau sama seperti Uzia atau sama seperti Yesaya? Yang melakukan kejahatan ataukah mau mencari Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus dan mengenali dosa-dosa kita serta membiarkan Tuhan yang membersihkan diri kita. Bahkan dibilang dia memberikan Tuhan tempat pertama dalam hidup. Wah, ini kalau anak-anak muda, tempat pertama dalam hidup itu biasanya siapa? Mau pacar, mau orang tua. Tapi dibilang di sini kan, Tuhanlah yang menempati hatinya. Orang pertama yang menempati hatinya dalam hidup itu adalah Tuhan. Yesaya ya. Dibilang dia menerima pengampunan, kehadiran, dan keselamatan Tuhan. Kalau di ayat inti kita di Yesaya 6 ayat 8 dibilang, aku mendengar suara Tuhan. Dia dengarin ya suara Tuhan. Wah, kalau aku, kira-kira aku dengar suara siapa ya? Suara Tuhan atau suara setan? Bukan hanya mendengar. Di situ dibilang dia mematuhi, bahkan dia ikut loh, ikut suara Tuhan. Oh, mungkin kalau aku udah nggak ikut suara Tuhan, aku kemana aja kan, aku suka tadi dibilang. Tapi bahkan dibilang Yesaya 6 ayat 8, kan dia bilang kan jawabnya, Tuhan tanya siapa yang mau pergi? Nggak ada kan yang mau pergi atau siapa nih? Terus ya saya jawab, ini aku, teruslah aku. Jadi dia menanggapi panggilan Tuhan itu dengan sukacita. Lihat perbedaan antara kedua cerita ini, Raja Uzia dan Nabi Yesaya. Awali sesuatu yang baik dan diakhiri dengan sesuatu yang baik, atau awali sesuatu yang baik, diakhiri dengan sesuatu yang buruk. Nah, mari kita melihat perbedaan antara Uzia dan Yesaya ya. Uzia, dia kalau mau dibilang dalam satu kalimat, dia memberontak ya melawan Tuhan. Karena dia melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya pada saat itu. Melakukan bagian yang bukan pekerjaannya. Kita harus ingat bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 5 ya, Tuhan adalah pokok anggur kita. Kesuksesan atau keberhasilan itu tidak mungkin terjadi jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Sama seperti Raja Uzia tadi. Tetapi Yesaya, di tengah masa krisis, dia memberikan kesempatan untuk adanya pertumbuhan pribadi di dalam kehidupannya. Adik-adik Pathfinder dan semua kita mau ikut Uzia jatuh, memberontak melawan Tuhan, dan kita tidak mengingat bahwa sukses datang dari Tuhan, ataukah kita sama-sama seperti Yesaya, walaupun di tengah masa krisis, dia memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menumbuhkan rasa percaya atau kerohaniannya terhadap Tuhan. Sebelum saya akan mengakhiri pembicaraan pada saat ini atau renungan kita, saya ingin bercerita tentang seseorang yang bernama Todd Huston. Kalau saudara-saudari lihat di slide ya, dia kaki kanannya ya nggak ada. Jadi ceritanya pada saat Todd Huston ini berumur 14 tahun, dia adalah seorang yang suka baca Alkitab, aktif di gereja, sayang banget sama keluarganya. Tapi pada saat itu dia suka kan dengan olahraga ski air. Jadi pada saat dia ikut ski air, dia mengalami sebuah kecelakaan dan menyebabkan kakinya itu putus dan di bagian lutut ke bawah, dan itu membuat dia pada saat itu seorang anak yang berumur 14 tahun gimana sih? Dia udah nggak ada kaki. Maksudnya orang lihat dia gimana gitu. Kalau aku secara pribadi, aduh, kayaknya aku kurang ini deh. Tapi Todd ini sangat kalau mau dibilang, dia mempunyai tekad yang sangat kuat. Walaupun dia tidak memiliki kaki atau bagian lutut ke bawah, dia mempunyai satu tekad, satu saat nanti saya harus menjadi orang yang berhasil. Saya harus menjadi orang yang sukses. Akhirnya beranjak dewasa, dia menjadi seorang psikoterapis untuk orang-orang yang disabilitas atau mengalami keterbatasan khusus ya di bagian tubuh mereka. Dan dia berhasil untuk mendaki beberapa gunung yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Satu tekad
yang membuat dia kenapa bisa mendaki gunung, dia bilang karena saya yakin Tuhan akan memimpin saya dan menyertai saya. Sama juga ya dengan adik-adik Pathfinder dan saya dan kita semua, bahwa di tengah-tengah krisis yang Todd miliki, di tengah-tengah krisis yang Yesaya miliki, mereka memilih untuk berubah atau meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani satu kehidupan yang baru, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Cerita ini saya baca ya, cerita Todd Huston ini, maksudnya saya aja yang normal kadang nggak bisa banyak melakukan hal untuk Tuhan. Maksudnya dia yang tidak normal tapi dia mempunyai tekad yang sangat luar biasa. Todd Huston ini kita belajar dari pelajaran Raja Usia tadi, Yesaya dan juga Todd Huston ini. Jadi kita mau pilih yang mana, dan hasil akhirnya adalah sambungan pelajaran tadi bahwa Usia keluar dari hadapan Allah dengan kusta fisik dan hati, sedangkan Yesaya keluar dari hadapan Allah dalam keadaan suci dan siap menjadi murid Tuhan dan sekaligus guru bagi bangsa Israel. Jadi tadi sebelum kita keluar, sebelum I will go, sebelum kita keluar, apapun yang menjadi penghalang saya, apapun yang menjadi penghalang adik-adik Pathfinder, mungkin kita kehilangan orang tua kita, mungkin kita kehilangan barang yang paling kita sayang, sedangkan tadi Todd dia kehilangan kakinya. Tapi dia memiliki tekad untuk pergi dan membuat suatu kemenangan yang supaya orang bisa lihat. Nah, apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa adik-adik Pathfinder buat? Bukan hanya dalam perayaan Pathfinder Day, tapi di dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi saksi untuk orang-orang lain yang melihat kehidupan kita. Saya ingin mungkin kita boleh dengan saksama membacakan kutipan ini dari Roh Nubuat, The Youth Instructors, 4 Januari 1900. Saya mungkin membacakan dan kita boleh merenungkan. Allah punya sumber kuasa yang sama sekali kita tidak tahu, dan dari situlah Ia melengkapi kita waktu kita memerlukannya. Namun, usaha kita harus dipadukan dengan kuasa ilahi. Kecerdasan kita, kuasa pengertian kita, semua kekuatan kita seutuhnya harus dilatih. Jika kita berada pada masa darurat, ya, masa krisis, mempersenjatai diri seperti orang-orang yang menunggu Tuhan mereka. Sekiranya kita berupaya untuk mengalahkan cacat karakter, Allah akan memberikan tambahan terang dan kekuatan maupun bantuan. Saya sangat senang tadi lihat video ya, musikal puisi tadi ya. Harus kuat, harus berani dibilang. Nah inilah kutipan yang menguatkan adik-adik Pathfinder kemanapun kalian akan pergi. Ingatlah kutipan ini bahwa Allah yang akan memberikan tambahan terang dan kekuatan maupun bantuan. Jangan takut kemana-mana karena Tuhan akan menyertai kita. Ayat yang terakhir Yesaya 26 ayat 3 dan 4, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Biarlah kita semua boleh mengatakan pada saat ini, adik-adik Pathfinder, para master guide, dan kita semua yang berada di dalam Zoom ini, seperti Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.